SMP Negeri 2 Bumi Ratu Tuban. Perkenalkan, saya Sumarni, Kepala UPTD SMP Negeri 2 Bumi Ratu Tuban. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024. Berbagi praktik baik pengimbasan kurikulum merdeka melalui Menara Siger. Mendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2024 yang menetapkan kurikulum merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Peraturan ini mencakup pendidikan anak usia dini atau PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kurikulum merdeka sudah diterapkan secara nasional pada tahun ajaran 2024-2025. Namun untuk daerah 3T, masa transisi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka akan berlangsung paling lambat hingga tahun ajaran 2027-2028. Tujuan dari kurikulum merdeka adalah memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Yang menjadi tantangan terbesar dalam proses implementasi kurikulum merdeka ini diantaranya berasal dari kesiapan guru sebagai pembawa perubahan di kelas. Guru yang berada di zona nyaman, kemudian dukungan sekolah dalam memberikan fasilitas penunjang, baik bersifat material maupun non-material. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peningkatan kompetensi dan pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah secara resmi saya buka. Dari tantangan tersebut, saya melakukan berbagi praktik baik pengimbasan kurikulum merdeka melalui Menara Siger. Menara Siger akronim dari menjadi narasumber sukarelawan yang siap bergerak. Saya melakukan pendampingan dengan menjadi narasumber, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Menjadi narasumber sukarelawan yang siap bergerak, saya lakukan bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ada juga yang mempercayakan kepada saya untuk menjadi narasumber di sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Saya selalu siap dalam memberikan pengetahuan tentang kurikulum merdeka, baik yang bertanya lewat telepon maupun yang bertanya hanya menuliskan dalam WA. Selain itu, saya juga mendatangi sekolah-sekolah terdekat yang memang belum memahami tentang kurikulum merdeka, tentang bagaimana membuat KOSP, membuat modul ajar, dan bagaimana membuat alur dari P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Untuk pelaksanaan P5, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, membentuk budaya satuan pendidikan yang mendukung. Yang kedua, memahami peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran yang inovatif. Keempat, menyusun modul proyek. Yang kelima, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Keenam, membentuk tim fasilitator proyek. Ketujuh, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Tingkat kesiapan satuan pendidikan perlu diidentifikasi dalam perencanaan P5. Dalam komponen penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdiri dari profil modul, tujuan, aktivitas atau alur aktivitas proyek secara umum, kemudian asesmen. P5 adalah sebuah kegiatan ko-kurikuler yang berfokus pada pendekatan proyek untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
mendapatkan dukungan dan arahan dari pengawas sekolah yang bertugas untuk mendampingi kepala sekolah atau madrasah dalam meningkatkan kualitas layanan. Yang dilakukan oleh pengawas sekolah meliputi 4 tahapan, yaitu perencanaan kerja, pendampingan perencanaan program sekolah, pendampingan pelaksanaan program sekolah, dan pelaporan kinerja yang bersiklus. Tahapan dalam P5 meliputi pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Manfaat P5 membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti beriman, berakhlak mulia, dan bergotong royong. Dalam melakukan berbagi praktik baik, pengimbasan kurikulum merdeka melalui Menara Sikir. Berbagi praktik baik ini tidak hanya saya lakukan secara luring, tetapi saya lakukan juga secara daring melalui webinar yang sudah disematkan di PMM. Kemudian saya juga mengikuti Sarasehan Guru Penggerak Provinsi Lampung. Saya juga melakukan praktik baik pada kegiatan Gebyar Guru Penggerak yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Peran guru dalam kurikulum merdeka bukan hanya sebatas memberikan informasi kepada siswa, tetapi lebih pada membimbing dan membantu mereka menjadi individu yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Beberapa tips dalam mempelajari kurikulum merdeka. Yang pertama, belajar mandiri melalui PMM. Yang kedua, belajar dengan narasumber. Yang ketiga, belajar bersama dengan komunitas belajar, baik dalam sekolah maupun antar sekolah. Kurikulum Merdeka adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar murid. Saya Rizka Wijayanti. Materi yang diberikan oleh Ibu Sumarni tentang pembelajaran diferensiasi cukup menarik dan menginspirasi bagi kami peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Miftahujana, selaku peserta komunitas belajar Sikir Perak yang mengikuti kegiatan webinar tentang memfasilitasi pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta didik. Materi yang disampaikan oleh para narasumber sangat menarik, inspiratif, dan dapat saya pahami dengan baik. Saya sangat senang dan jadi tahu bagaimana membuat program yang berdampak pada murid. Pengawas TK Kabupaten Lampung Tengah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Saudari Sumarni MPD, Kepala Sekolah SMP Bumi Ratu Nuban untuk mengikuti kegiatan apresiasi GTK tahun 2024 yang selalu berkolaborasi dengan semua guru yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervin Holifah dari SD Negeri 2 Purwoadi. Setelah saya mengikuti webinar tentang P5, maka saya menjadi tahu tentang penyusunan modul ajar P5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fetty Aprilia, guru SDN 2 Purwoadi. Setelah saya mengikuti webinar dengan materi P5, saya menjadi tahu bagaimana membuat alur P5. Sumarni MPD, beliau salah satu kepala sekolah yang menjadi fasilitator guru penggerak, dan puji Tuhan, alhamdulillah beliau menyampaikan pendampingan atau pengimbasan kepada sekolah-sekolah lingkungan setempat, terutama SD, SMP, dan sekolah yang memerlukan. Itu sangat baik dan saya doakan untuk ke depan Jambore ini, Bu. Yes. Terima kasih dan salam bahagia.